Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an, segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya, akan tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melalaikannya, sehingga kewajiban kita satu dengan yang lainnya untuk saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan kita dengan yang lain tentang kebenaran. Di antaranya adalah kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bi anna ma a'ta aktsar mimma akhad, apa yang Allah berikan itu lebih banyak daripada apa yang menurut kita Allah ambil. Sehingga pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita ingat kembali nikmat-nikmat Allah pada hari ini, dan kita ingat kembali, review kembali, ternyata kita banyak melakukan ghaflah, kelalaian, bahkan mungkin kemaksiatan pada hari ini. Maka di penghujung hari ini, di hari Jumat, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita, kelalaian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam taat kepadanya, di dalam menuntut ilmu, dan di dalam kita itu terus meniti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan kita juga mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum di hari Jumat yang mulia ini. Semoga yang diberi ujian Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, segera sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan belajar bersama kita. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, tentunya tidak lupa, utamanya pada hari Jumat, sholawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan untuk teladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyana Muhammad. Baik, kemarin kita mempelajari yang pertama adalah isim mufrad. Tandanya isim mufrad itu rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, kalau jar dengan apa Pak? Kasroh. Sehingga kita bacanya rofa nasab jar urut adalah apa Pak? Qalamin. Ya. Dua namanya musanna ya. Isim musanna kalau rofa pakainya apa? Alif, kalau nasab ya, kalau jar ya juga, maka kita baca apa ini? Qalamaini urut rofa, nasab dan jar. Sedangkan ini namanya jamak ya, jamak itu adalah sama dengan isim mufrad. Rofa dengan apa? Dhammah. Nasab dengan apa? Fathah. Kemudian jar menggunakan kasroh. Sehingga qalamun jamaknya aklam. Maka kalau rofa nasab jar secara urut adalah aklamun, lalu aklaman, lalu itu ya, tiga itu ya. Mufrad, musanna, lalu apa Pak? Jamak. Ya kan, begitu. Ya, coba kita urut dari Mas Ehsan ya. Ini jar. Ini nasab. Nasab. Betul. Ya, Mas apa? Mas Zulfikar ya. Mas Zulfikar. Jar. Nasab. Aklaman. Lah, bener. Aklaman kan nasab. Aklaman, betul tak? Nasab, bener. Minta. Oh, saya kira bener. Oke. Mufrad. Seret berarti ya, satu.
Jer. Oh, enggak masuk ya, ya. Ya. Jer. Alamin. Rofa. Kolamani. Nasab. Nasab. Pakai apa kalau nasab? Di situ kan ada itu. Musana. Kolama ini, betul. Marfu. Aklamun. Nasab. Akla. Tadi yang kedua. Jer. Lamin. Nasab. Rofa. Nasab. Mas Ihsan lagi. Kola maini. Itu ya Pak ya. Oke, terus isim maksur ya. Kalau isim maksur itu apa Pak? Isim maksur dengan apa Pak? Muqaddarah semuanya ya. Isim maksur itu semuanya muqaddarah. Kalau rofa ya dhammah muqaddarah. Kalau nasab apa Pak? Fathah muqaddarah. Kalau jar ya apa Pak? Kasrah muqaddarah. Sehingga tampilan fisiknya sama. Tampilan fisiknya apa Pak? Sama ya. Al-fatah, nasab ya al-fatah, jar ya apa Pak? Al-fatah. Sama, tampilan fisiknya sama ya. Kemudian isim mangkus. Isim mangkus dia apa Pak? Muqaddarah juga, kecuali kalau nasab. Ya, kecuali kalau apa? Nasab kelihatan dohiroh gitu ya. Jadi rofa isim mangkus, rofanya dengan dhammah muqaddarah, jernya juga dengan kasrah muqaddarah. Tapi kalau nasab dengan fathah yang dohiroh gitu ya. Misalnya apa? Yang mangkus ya. Tidak, nakirah pun dia juga mangkus. Iya sama. Ya Bapak Har ya, Pak Har ya. Ya, menanyakan bagus sekali. Apakah isim mangkus itu ketika ada alif lamnya saja? Ya enggak ada alif lam juga isim apa? Maksudnya i'rabnya ya enggak, sama juga. Berarti misalnya ya, seorang dai, apa bahasa Arabnya? Ad-da'i. Ya. Ad-da'i, seorang dai, gitu kan? Nanti kalau ini rofa ya, rofa, kemudian nasab, kemudian apa? Jar. Nanti kalau dia nasab karena isim mangkus jadi kelihatan toh da'iyah, ya kan? Jar tidak kelihatan menjadi muqaddarah juga, maka apa? Ad-da'i sukun. Sama kayak yang ini. Lah, apakah hanya pas ada alif lamnya? Tidak. Pas anu ya sama ini. Tapi kan dibuang. Gini. Da'in. Gitu ya. Sama dhammah juga, Pak. Dhammahnya juga, Pak. Tanda rofaknya apa? Dhammah muqaddarah. Nanti jar juga sama. Da'in. Mana? Apa tanda jarnya? Kasrah muqaddarah. Lah nanti dohiroh, ya dohiroh juga. Da'iyan. Nah gitu loh. Muncul kelihatan. Da'iyan gitu. Gitu ya. Nah, kan peraturan kemarin kalau alnya dibuang yaknya apa? Dihilangkan. Nah, ya sama jadi begini. Dhammah muqaddarah begini. Ini juga kasrah muqaddarah. Nasab karena dohiroh ya nampak. Da'iyan begitu. Nah, bagus pertanyaannya dari Bapak Harjito dari Tawangsari. Iya Pak? Bukan toh? Dari mana Pak? Oh Sukoharjo. Kok kemarin kok kok kemarin kok beli bensin di Tawangsari yang ecer, bukan ya? Oh, pas ke sana gitu ya. Saya kira.
Terus jamak lah, jamak tadi yang baru kita pelajari jamak taksir. Kenapa? Karena memang sama ya, kayak isim mufrad plek sama. Lah jamak itu ada jamak yang lain. Jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim itu wawu, rofa pakainya apa? Wawu. Muhammaduna, Zaiduna. Nasab sama jar sama pakainya ya. Muhammadina, Muhammadina, Zaidina, Zaidina, gitu ya. Jamak muannats salim dia dhammah, kasroh, kasroh. Rofa pakainya dhammah, nasab sama jar pakainya apa? Kasroh. Tidak ada fathah untuk jamak apa? Muannats salim. Jadi baca jamak muannats salim itu paling gampang ya, paling gampang. Termasuk yang paling gampang. Kenapa? Karena tidak ada fathah. Adanya dhammah apapun ataupun apa? Kasroh. Misalnya Zainab, Zainabat. Itu hanya dua tok, Zainabatun sama Zainabatin. Kalau Zainabatun berarti robnya rofa. Kalau Zainabatin bisa apa? Nasab, bisa apa? Jar, nanti tergantung konteks kalimatnya. Nah, gitu ya. Nah, ini pasti apa, Pak? Rofa. Ya kan? Gitu. Itu jamak muannats apa, Pak? Salim. Jadi hanya dhammah, kasroh, kasroh. Dhammah, kasroh, kasroh. Kemudian asmaul khamsah, wawu alif ya. Ini urut, ini gampang nih ya. Wawu alif ya. Ada 5 namanya asmaul khamsah. Asma itu adalah isim ya. Khamsah itu apa, Pak? 5, isim-isim yang 5 ya. Karena ismun jamaknya asma. Asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Abu, akhu, waalaikumsalam. Abu, akhu, hamu, fudhu. Ya, berarti kalau kita mau bapakmu, rofa, abuka. Bapakmu nasab apa, Pak? Abaka. Bapak Nah itu loh, bapakmu jar menjadi apa? Abika. Ya kan? Lah ada pertanyaan dari Bapak Harjito. Lah kalau bapakku, ya Abi. Kolammu jadi apa, Pak? Kolamuka, kolamu kok. Tapi kalau kolamku menjadi apa? Kolami. Ya sama no. Ya kan? Bapakku jadi apa? Abi gitu, ya kan? Apakah itu asmaul khamsah? Bukan. Karena bukan abu, dia abun. Apa, Pak? Abun, jadi bedakan abun sama pakai wawu sama ndak. Yang abun biasa itu, abun biasa yang abun itu isim mufrad biasa. Isim apa, Pak? Isim mufrad biasa. Abun itu loh. Lawan dari apa, Pak? Abun lawan dari apa, Pak? Ini loh. Nah, apa, Pak? Ab sama jadinya apa? Gitu maksudnya. Yang abun ini ya maksud saya ya. Nah, ini isim apa, Pak? Mufrad biasa, isim mufrad, tanwin kan isim mufrad. Lah nanti kalau bapakku jadi apa? Tambahin apa, Pak? Iya. Mutakalim jadi apa? Menyesuaikan harokat baknya abi kan gitu. Ya kan? Nah, gitu ya Pak Arjito. Dia bukan asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah itu ada apanya, Pak? Wawunya kalau rofa. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang kita masuk ini, Pak. Mamnu minas sorfi belum tahu kemarin? Mamnu'un minas sorfi. Ya, mamnu' minas sorfi, rofa pakai dhammah, nasab pakai fathah, jar pakai apa, Pak? Fathah. Itu ya. Contoh, saya kasih contoh, Pak. Di situ tulis ya, dhammah, fathah, fathah. Contohnya apa? Contohnya, Pak, tulis Umaru. Apa, Pak? Umaru. Menjadi apa berarti nanti kalau nasab? Umaro. Jar berarti apa, Pak? Umaro. Nah ini tulis. Contohnya misalnya Umar. Umaru, Umaro, Umaro. Gitu ya. Umar itu adalah salah satu contoh mamnu minas sorfi. Gitu ya.
Jadi yang penting kita ketahui pertama sebelum kita mendetail di mamnu' minas sarfi adalah itu dhammah fathah fathah. Iya. Rofaknya dhammah, nasab jarnya fathah. Coba kita review ya. Isim mufrad dulu Pak ya. Isim mufrad langsung rofa, nasab, jar ya. Isim mufrad baca enggak Bapak? Isim mufrad apa Pak? Dhammah, fathah, kasrah. Isim maksur dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah. Isim mankus dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah. Isim musanna alif ya. Kemudian jamak mudzakkar salim wawu ya. Kemudian jamak muannas salim dhammah kasrah. Kemudian jamak taksir dhammah fathah. Asmaul khamsah wawu alif ya. Terakhir mamnu' minas sarfi dhammah fathah fathah. Nah, itu ya. Itu adalah alamat atau tanda atau ciri fisik yang membedakan ini apa Pak? Ini rofa apa tidak itu dilihat dari apa Pak? Ciri fisiknya ya, begitu. Nah, sekarang kita akan pelajari halaman 60 tentang mamnu' minas sarfi, sambungan dari itu tadi ya, bintang kan datang keterangannya insyaallah halaman 60. Kita masuk al-faslus tsani. Oh ini keadaan ini ya, lah bahasa Arab enggak apa-apa ya? Oh ya, global ya, saya baca global. Keadaan i'rab isim. Kita tahu ya, i'rab isim itu kan ada 3. Rofa, nasab sama apa Pak? Oleh karena itu kolomnya ini ada berapa? 3. Yang paling kanan itu adalah rofa. Yang tengah apa Pak? Nasab. Yang paling kiri adalah apa Pak? Jar. Nah, ini akan dijelaskan atau ini adalah ringkasan dari yang akan kita pelajari, ya kan? Bahwasanya kapan sebuah isim itu dikatakan rofa, gitu loh Pak. Kapan sebuah isim dikatakan apa Pak? Nasab. Kapan sebuah isim dikatakan apa? Jar. Nah, di situ yang paling kanan rofa atau halatu raf'il ismi, keadaan rofaknya isim. Nah, isim itu dikatakan rofa bila jadi, nah itu loh Pak. Bila jadi salah satu dari berapa? 7. Gitu Pak ya. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, nanti akan kita pelajari detailnya. Sedangkan isim dikatakan nasab bila dia menjadi satu dari berapa itu Pak? 12. Ya. Sebuah isim dikatakan majrur atau jar bila menjadi satu dari berapa? 3. Gitu loh. Ya, gitu Pak ya. Nah, ini juga untuk yang tadi. Misalnya kalau isim musanna. Isim musanna itu kan kalau nasab sama jar sama, pakainya apa? Isim musanna itu kalau nasab sama jar sama, pakainya apa? Ya kan? Lah terus membedakannya gimana? Lah ini loh Pak. Ketika masuk 1 dari 12 ini berarti dia apa Pak? Ketika dia si isim tadi yang pakai ya itu tadi kan, kalau ya itu mempersempit. Ini yang jelas bukan apa? Kalau pakai ya, isim musanna pakai ya, berarti yang jelas bukan apa? Nah, terus membedakannya apa? Lah ini, kalau dia masuk 1 dari 12 berarti, kalau masuk 1 dari 3 berarti apa? Gitu ya Pak, itu untuk mengantisipasi yang apa Pak? Mirip, atau yang bukan mirip, maksudnya yang pakainya sama, delalah tandanya adalah apa Pak? Sama, itu nanti bisa terbedakan, gitu. Nah, gitu ya. Dan juga fungsinya, kita tahu dia itu nanti jadi apa, ya kan? Itu nanti juga ketika huruf gundul. Kalau huruf gondrong kan kelihatan Pak ya. Terakhirnya harokatnya apa? Harokatnya dhammah, isim mufrad berarti apa Pak? Harokat terakhirnya dhammah, dia mufrad berarti rofa, kan tahu. Lain huruf gundul. Nah, tahunya dari mana? Ini. Ya. Kalau rofa itu harus 1 dari berapa ini? 7, gitu loh. Contoh bahasa Indonesia juga ada Pak, tapi sedikit kan bahasa Indonesia. Misalnya subjek, nah ini ada subjek itu yang nomor 1 ini Pak, fa'il, ya kan?
Gitu misalnya ya. Tapi nanti tidak sembarang subjek, ada peraturannya. Ketika jadi subjek, rofa gitu loh. Nah, berarti bacanya walaupun gundul harus nanti kalau mufrad kita pakai apa Pak? Harakat terakhirnya domah gitu loh. Karena dia statusnya apa? Subjek gitu kan. Misalnya ini untuk menggampangkan saja Pak ya. Terus misalnya objek itu adalah nasob. Dalam bahasa Arab objek itu apa Pak? Nasob. Berarti nanti kalau kita ketemu sebuah objek ya kan ya, dan dia isim mufrad berarti pakainya apa nanti Pak? Harakat terakhirnya Pak harus apa Pak? Fathah gitu loh. Paham ya? Tuh. Nah, nanti akan kita pelajari detailnya mulai halaman 63 itu, Pak. Mulai halaman 63. Itu nanti satu demi satu. Tapi kita masuk pasal kedua dulu ya. Dibaca saja dari belakang ya, Bapak. Mohon maaf, Bapak Mutarom Bapak Sunardi Abdul Ghaffar. Lah, mamnu minas sarfi itu artinya tidak boleh di apa Pak? Tanwin. Kan pada dasarnya isim itu kalau enggak ada alif lamnya diapain? Tanwin kan? Qolamun, baitun, sayyaratun, mirwahatun, sabbura, qola dan seterusnya. Pada dasarnya kalau enggak ada alif lamnya tapi ada isim yang tidak boleh. Tadi sudah kita tulis contohnya tidak boleh kita baca itu loh yang paling kanan itu loh Pak. Umaru kan, tidak boleh kita baca umarun karena dia mamnuun. Apa artinya tadi? Tidak boleh Bapak ditanwin, gitu ya. Terus pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung alif lam atau isim yang lain tanwin dan bukan begitu, bersambung dengan al atau isim yang lain gitu. Apabila tidak bersambung dengan al atau isim yang lain ditanwin dan dijejerkan dengan kasrah. Ya, jadi pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir kan sama kan, tandanya itu sama, rofaknya, nasobnya, jernya sama, dua-duanya itu, yaitu apa? Dhammah, fathah, kasrah. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung dengan alif lam atau tidak bersambung dengan isim yang lain, maksudnya atau isim yang lain itu maksudnya apa Pak? Atau tidak bersambung dengan isim yang lain, gitu ya. Itu dia apa Pak? Ditanwin. Dia itu ditanwin. Dan kalau jer dijerkan dengan kasroh, ya kan? Jernya pakai apa Pak? Kasroh, itu. Ya, jadi contoh isim mufrad, rofa bacanya apa Pak? Qolamun, nasob, jernya apa? Jadi dia ditanwin dan kalau jer qolamin gitu loh, ya kan? Gitu ya. Nah ada isim itu yang enggak boleh ditanwin dan jernya enggak dengan apa? Contoh ini kan, mamnu minas sarfi kan, umaru enggak tanwin, umaro enggak tanwin, dan jernya yang paling apa berarti kiri ya? Paling kirinya antum itu umaro enggak dengan kasroh, dia pakainya fathah gitu loh. Ya. Nah itu. Namun ada isim tidak boleh ditanwin, namanya mamnuun minas sarfi, ia dijerkan dengan fathah, dia jernya dengan apa Pak? Maka Bapak rofa nasab jer urut adalah dhammah fathah. Itu mamnuun minas sarfi. Lah, kita harus tahu ya, lalu apa kualifikasi atau spesies ini apa wae apa bukan anu spesies apa Pak? Durine apa namanya? Apa? Hah? Urdu. Ya, urdunya mamnu minas sarfi itu apa saja? Ya, gitu ya. Ya, mbuh apa itu ya kan? Nah, spesies spesifik gitu ya. Ya kan? Ini urdunya apa? Sehingga apa? Kalau dia masuk itu, urdu itu berarti dia mamnuun minas sarfi gitu. Ah, urdunya ternyata ada 10. Urdu ya, benar ya? Ah ya, urdu ya. Komunitasnya apa saja gitu ya. Ya kan gitu. Nah, ternyata ada 10. Satu, lanjut Pak. Adapun macamnya yaitu 1. Nama wanita al-alamul mu'annas yang lebih dari
Nah, jadi kualifikasi yang pertama, Pak. Kalau ada nama wanita hurufnya lebih dari 3, Pak. Hurufnya lebih dari apa, Pak? 3, berarti dia mamnu'un minas sorfi, tidak boleh dia apa, Pak? Ditanwin. Kalau jar nggak boleh di kasroh. Pakainya apa tadi? Fathah. Gitu ya. Nama wanita lebih dari apa, Pak? 3 huruf. Contoh, misal Fatimah. Fatimah tuh nggak boleh kita baca Fatimah tun, nggak bisa. Kalau jar nggak boleh kita baca Fatimah tidak, tapi tetap kita baca apa, Pak? Fatimata, gitu ya. Karena hurufnya berapa itu? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hurufnya, lebih dari berapa, Pak? 3. Terus Khadijah tuh, ya Khadijah. Zainabu 4, ya Khadijah tuh 5. Nah, lebih dari apa, Pak? 3. Sehingga ada nama wanita juga tapi bukan mamnu' minas sorfi. Contohnya apa, Pak? Nah, karena dia hanya berapa ini, Pak? 3 huruf. Siapa ini, Pak? Hindun. Ya kan? Hindun. Karena dia hanya berapa? 1, 2, 3. Karena tadi apa, urdu atau apa tadi ya, komunitasnya itu tadi yang pertama adalah nama wanita lebih dari apa, Pak? 3 huruf. Gitu ya. Sehingga nama wanita yang hanya 3 huruf maka dia masuk. Berarti kalau saya tanya misalnya Zainab ya. Zainab jar, bacanya apa, Pak? Zainaba. Gitu ya. Gitu. Terus nama laki-laki berakhiran tak marbutoh. Nama laki-laki berakhiran apa, Pak? Tak marbutoh. Nah, itu juga mamnu'un minas sorfi, tidak boleh tanwin. Contoh Hamzatu, tidak boleh. Muawiyatu, tidak boleh kita bilang Hamzatun, tidak. Hamzatu, Muawiyatu. Apalagi, Pak? Enggak, apalagi coba? Hamzah, Muawiyah, apalagi, Pak? Maisarah, apalagi, Pak? Usama, apalagi, Pak? Tolhah, apalagi, Pak? Ikrimah, apalagi? Sumayyah, ya kan? Intinya adalah nama laki-laki tapi diakhiri apa? Tak marbutoh, bukan tok, Pak. Tok, iya. Tak marbutoh. Iya. Ikrimah, Hamzah, Muawiyah, Tolhah, kemudian Usama, kemudian Maisarah, kemudian bukan Ubaidillah, bukan Muawiyah, sudah ada ya. Musailamah, Umayyah, ya kan? Gitu. Musailamah itu lagi-lagi. Musailamah al-kadzab, nabi palsu. Ubadah ibn Samit, ya kan? Ubadah dan seterusnya. Pokoknya di akhir apa, Pak? Nama laki-laki yang di akhir apa? Tak marbutoh. 3. Nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Jami, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Nama ajam, yaitu harjitu, ya kan ya. Agung, tidak boleh agungun, harus agungu. Agunga. Kalau ada rekannya, Pak ya. Ya kan? Ya. Nugrohu, ya kan ya. Itu adalah nama ajam. Harus apa, Pak? Harus mamnu, ya, tidak boleh ditanwin, ya. Dia mamnu'un minas sorfi. Painem, paikem, payem, ya. Paikem itu ya paikemu, paikema, paikema, gitu kan. Kan mamnu'un minas sorfi, gitu ya. Enggak, Pak, ini hanya bergurau. Kalau nama itu sukun, Pak. Nama apa, Pak? Di negeri asalnya sukun, maka apa, Pak? Sukun, enggak boleh kita harokati ya. Paikem, paikemu, enggak. Ya paikem, ya. Itu kalau di negeri asalnya sukun, ya harus apa, Pak? Sukun, ya, tidak boleh diharokati.
umpama ya, umpama ada harokatnya gitu loh ya, mamnuun. Pa apa Pak? Ya pa itu nanti fa bisa di apa ya di anu ke bahasa mereka, ya kan? Ya fai kam. Nah, misalnya gitu, ya kan? Sama kan mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana namanya diarabkan ya. Misalnya Ajun ya, Ajun bukan Ajun komisaris ya. Ajun itu jadi Agung jadi Ajun gitu. Ya kan? Gitu. Enggak ada hurufnya kan begitu, ya kan? Nah, New York ya, New York juga bisa. New York gitu. Ya kan? Surabaya aja bisa. Ya kan gitu. Jakarta ya nek Jakarta ada hurufnya ya. Jakarta. Sukoharjo suku harju gitu. Njoho ya ju gitu. Iya. Harusnya suko kan nggak ada ko, bukan pakai suko nggak, tapi pakai kaf, suku harju gitu. Nah semua nama ajam adalah mamnu'un minas sorfi. Contoh apa itu Pak? Itu nama-nama ajam Pak ya, nama ajam. Ustaz ini nama Nabi kok ajam? Iya, nama yang bukan bahasa Arab. Ah ini bukan bahasa Arab karena Ibrahim dari mana coba? Palestina, ya kan? Yakub, Idris, ya kan? Nah, semua nabi dan rasul ya itu adalah mamnu'un minas sorfi kecuali tertentu. Contoh siapa? Muhammad. Siapa lagi Pak? Salih. Siapa lagi Pak? Hudun, Lutun, Nuhun. Siapa lagi? Yang enggak ditanwin Pak? Adam mamnu' minas sorfi. Adamu, Adama, Adama. Jadi itu 5 itu ya, 5 atau mungkin masih ada lagi ya. Muhammadun, Salihun, kemudian Hud, kemudian Lut, kemudian Nuh. Ada lagi yang ditanwin? Isa ya malah dia isim maksur ya, Isa gitu kan. Tapi mamnu' minas sorfi juga. Cuman dia kan muqaddarah karena isim apa Pak? Maksur gitu ya. Ilyasu, Ilyasa. Harunu, Haruna. Ismailu, Ismaila. Mamnu' minas sorfi. Semuanya. Jadi hanya 5 tadi loh Pak. Lahirnya malahan ya. Lahirnya di cikal bakal apa? Arab. Ya kan bukan masalah lahirnya tapi nama. Ya, ada orang lahir di Jawa namanya siapa? Alexander. Orang Jawa apa orang Amerika Pak? Tapi namanya dari mana itu? Ya, saya punya apa itu namanya ya saudara menamakan anaknya dengan ya nggak masalah kan ya nggak masalah bukan jenengmu jeneng koyo ngono dosa lho ya enggak masa anaknya lahir memikul apa Pak dosa ya enggak ya kan ya nek afdol atau enggak nah itu lain lagi gitu kan nek dosa apa ya enggak ada namanya siapa tuh saya lupa malah namanya nek yang perempuan saya masih Valenska. Wah itu jeneng opo? Mbae we angel ya kan ngucap ya. Kan gitu. Lah ya. Antik ya, Pak. Oh iya. Oh angel ya betul itu, angel ya. Iya. Angel itu betul, angel. Ya. Jadi kalau misalnya ya walaupun orang Indonesia menamakan dengan nama Arab, ya tidak mamnu' minas sorfi. Misalnya lahirnya di Sukoharjo, anak jenis Muhammad. Ya Muhammadun, bacanya apa Pak? Muhammadun kalau rofa, nasab ya Muhammadan kalau jar ya Pak? Muhammadin. Gitu ya. Ya jadi ukurannya adalah nama ini nama dari bahasa Arab apa bukan? Ya, bukan lahirnya di mana. Termasuk ini tadi ya. Ismail, ya Ibrahim, Yakub, Idris dan seterusnya. Intinya nama Bapak ajam dan semua nama nabi dan rasul ajam. Kecuali tadi yang kita sebutkan 5 ya, 5 atau berapa tadi? Ya. Muhammadun, Salihun, Nuhun, Hudun, Lutun. Ya kan? Tuh, Imrana. Iya, semuanya pokoknya 5 ini, Pak. Soal ini semuanya mamnu' minas
sorfi. Jadi malah enak itu ya, malah enak. Nah, baca kitab kan sering kita baca nama apa Pak? Nabi kan? Oh, pokoknya nama Nabi apa? Mamnu'un minas sorfi. Nabi Yunus ya sama, Yunusu, Yunusa, Yunusa gitu. Ya kan enak, jadi enak gitu. Membaca kitab ketemu nama Nabi, wah mamnu' minas sorfi, kecuali kalau Muhammad, Saleh, Hud, Nuh, Lut. Nah, gitu. Yahya ya Yahya. Yahya kan maksur, Pak. Ya kan? Enggak kelihatan. Siapa lagi, Pak? Tulis saja, Pak, ya kan, kecuali 5 tadi. Tulis saja, enak loh. Semua nama Nabi mamnu'un minas sorfi, kecuali nah ini. Yang tadi, Pak, Muhammadun, Saleh, kemudian Hud, Lut, Nuh. Fir'aun juga sama, Pak. Walaupun dia tidak nabi, maksudnya masuk kisahnya apa, Pak? Nah, nabi, ya. Fir'auna. Ya, Haman juga sama. Hamanu, Hamana, Hamana. Ya kan, gitu. Asyata. Karena nama wanita lebih dari 3 huruf. Dan ini tidak menunjukkan ya, mamnu' minas sorfi itu tercela. Ya enggak, orang enak dalil mamnu'. Maksudnya cara bacanya saja. Ini hanya cara Bapak membacanya, tidak. Terus yang keempat, lanjut Pak. Nama yang berakhiran an. Alif nun Pak. Alif nun. Nah. Nama yang berakhiran Alif nun. Naam. Marwanu. Nah, terus. Utsmanu. Terus. Sulaimanu. Affan. Affan. Nah, nama yang ada akhirannya alif nun maka juga mamnu'un minas sorfi. Contohnya Marwanu, Utsmanu, Sulaimanu, Affanu. Tadi contohnya adalah apa tadi? Contoh lain apa ini misalnya? Salmanu, ya kan? Salmanu, apa lagi? Harun, ya kan, Nabi Harun, Harunu, ya kan? Harun ya enggak, no, Pak. Harun kan wawunan ya. Harun kan gitu. Wow kan. Siapa lagi? Hasan kan enggak pendek, kita aja Hasan dipanjangin padahal pendek. Hasan aslinya. Nah kita Hasan. Jadi panjang, Pak. Aslinya pendek tulisannya. Hasanun, ya kan gitu. Intinya nama di akhirnya apa, Pak? Alif nun gitu ya. Terus 5. 5 nama yang ikut wazan fi'il. Nah, nama ikut wazan apa, Pak? Fi'il. Nama ikut wazan fi'il. Contoh. Misal Ahmadu. Ahmadu itu af'ala, Pak ya. Af'ala kan begitu kan? Hamzah, terus fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il kan? Maka Ahmadu itu mamnu' minas sorfi karena ikut wazan fi'il. Wazan apa? Af'ala. Ahmadu, Ahmada, Ahmada gitu ya. Terus Yazidu, bahkan ada fi'ilnya. Zada yazidu gitu kan. Yazidu, tidak boleh kita baca yazidun, tidak. Yazidu mamnu'un minas sorfi. Terus Yathrib, ya kan? Yathribu karena dia ikut wazan apa ini berarti yaf'ilu gitu ya. Jadi setiap nama kok ikut wazan, ingat loh ya, fi'il, Pak. Ikut wazan apa, Pak? Fi'il. Nah, berarti kalau ikut wazan masdar enggak. Contoh ihsan. Ya Mas Ihsan ada 2 sini ya. Ihsan ya ihsanun. Gitu ya. Karena yang dia ikutnya wazannya masdar gitu ya. Tenang ya. Ya, Mas Ihsanun. Mas Ihsanun kurang mantap ya. Belajar lagi. Mas Ihsanun. Dia apa, Pak? Harokatnya dikumpliti ya, gitu. Iya. Dari siapa nih? Dari Mas Ihsanun. Oh, dari berarti jerta. Ihsanin. Oke. Terus 6 nama yang ikut wazan fu'al. Nah, ini tadi, Pak ya, ini Umaru. Contoh, misal Contoh
Yuhalu, Mudharu. Umaru, Zuhalu, Mudharu. Nah, nama-nama ikut wazan fu'alu, ya kan? Mudhar itu salah satu kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakek yang tidak tahu keberapa, kakek jauh, Mudhar. Bapak, ya bapak, iya dari bapak. Karena bangsa Arab biasanya kalau kakek itu apa pak? Karena nasab itu adalah dari laki-laki. Kita perhatikan pak, nomor 1 sampai 6 itu nama semuanya pak. Apa pak? Nama. Nah, berarti kita harus masukkan dia pada satu apa kelompok ya. Nomor 1 sampai 6 kan 10. Nomor 1 sampai 6 itu isinya nama. Berarti 1, nama wanita lebih dari 3 huruf. 2, nama laki-laki diakhiri tak marbutoh. 3, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab alias ajam. Yang keempat, nama yang berakhiran apa pak? Alif, nun, ya kan? Yang kelimanya, nama yang ikut wazan apa pak? Fi'il. Dan yang keenam, nama yang apa pak? Ikut wazan fu'alu. Ya fu'alu. Nah nanti kalau ngasih nama pak, antum ngasih nama ya apa namanya, nama anak sendiri atau nama anaknya orang lain. Nah kalau apa pak masuk 1 dari berapa pak? 6 ini berarti apa pak? Mamnu'un minas sorfi, nanti di kakaknya jadi tanwin pak. Di kakaknya jangan apa? Ditanwin misalnya, ya tidak boleh. Misalnya kita gen komplit ya jenengnya anak Marwanu. Misalnya namanya siapa? Marwanu. Nah bener ya, namanya siapa? Marwanun. Waduh, nanti ditanya guru bahasa Arabnya siapa? Susah saya nanti ya. Iya gimana? Enggak lah kan boleh kan? Kita ngasih nama anak Marwanun boleh enggak? Boleh. Cuman kan itu kan nanti kan ada adalah yang KUA-ne wis lulusan pesantren ki kok Marwanun. Walaupun tulisannya bahasa Indonesia ya. Ya kan? Kan terjemahannya ditranslate bahasa Arab apa nanti? Nah, ini kalau translate-nya tulis namamu dengan bahasa Arab kan gini. Ya kan? Kok nun Mas? Ngopo ki? Ngono kan? Nah, kan ditanya gitu loh. Maksudnya gitu maksud saya ya. Gitu. Kan gen liyane Marwan gen beda kan? Ambil un wae. Biar jadi apa? Marwa nun, anti main stream gitu. Malah salah gitu loh maksudnya. Ya. Semuanya umum, Pak. Umum. Mau nama daerah, mau nama orang, yang penting nama. Contoh nama daerah, nama sebuah tempat, Mekkah. Makkah itu Makkatu. Makkatu. Karena berapa itu 4 hurufnya? Makkatu. 4 kan? Raudhah. Makkah. Makkatu. Kan hasilnya gini Pak, aslinya ya. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Nah maka tidak boleh kita baca Makkatun. Gitu. Ya strip ini kan nama, merek sama, merek kan nama. Iya itu nama, kalau nama itu sesuai bahasanya Pak. Nggak ada memnu sorfi, maksudnya bahasanya kalau sukun Indomie itu kan pakainya ya Indomie, pakai ya atau ya-nya disukun, jadi isim mangkus, ya situ ya begitu, gitu. Kan Indomie pakai ya toh terakhirnya gitu. Iya. Karena dia agar bisa orang Arab itu apa Pak? Baca. Ini bacanya apa ya? Indomie. Ya kan begitu. Ya. Karena kalau tidak didekatkan ke dalam bahasa mereka atau bahasa si usernya itu nanti akan salah baca. Ya kan? Akan salah apa? Baca gitu loh. Ya, oleh karena itu bahasa Inggris ada kan cara bacanya Pak. Ini bahasa Inggrisnya,
samping kanannya nanti cara bacanya ada nggak? Karena nanti bisa bahasa salah apa Pak? Pengucapan gitu ya. Tere, are, ya kan? TH itu bacanya apa? Te kan? Enggak maksudnya kalau bahasa kita kan? Te. Kalau te tok itu TE, te, ya kan? Tere, are, ya kan? Apa lagi? Tre. There are three kan gitu kan? There is ya apa itu? Ya? There is. Susah. Lah nanti kalau nggak ada cara bacanya pasti akan apa Pak? Salah. Oleh karena itu tadi sama kasus Indomie di ya pendekatan bahasa mereka. Indum. Indomie apa indum? Oh ternyata itu biar muni mimnya itu dikasih apa Pak? Ya, bacanya Indomie. Kalau dia mimnya sukun nanti indum. Oh ini makrunahnya namanya indum. Gitu. Nggak bisa sesuai bahasa. Nah, gitu ya. Misalnya sulistiu ya sama. Sulisti, enggak boleh sulisti y tok, ya tok gitu enggak boleh. Harus sulistianya terus dikasih apa, Pak? Sulistiu gitu. Biar bisa kebaca. Didekatkan dengan bahasanya. Itu ya. Jadi mau nama orang, nama tempat ya, nama apa saja ya. Kalau masuk kriteria 1 sampai 6 mamnu'un minas sarfi ya. Oh iya. Rasanya sama enggak Mas Bima di sana sama di sini? Enak sini apa enak? Nah, enak sini ya berarti ya. Sini. Oh iya. Mahal sana tapi? Ya 8.000. Kan 4.000 kan? Nah ya. Ya kan gitu. Iya. Itu memang favorit. Ya. Mie ayam enggak ada, Pak ya? Baik. Nah, sekarang yang 7, mulai 7 itu agak beda nanti, Pak ya. Sifat 8 sifat. Silakan. 7 sifat yang ikut wazan fa'lan. Jadi sifat, Pak. Nomor 1 sampai 6 tadi apa? Nama. 7 ini sudah sifat. Sifat ikut wazan fa'lanu. Misal atsyanu, sakranu, ghabbanu, jau'anu. Atsyanu yang haus. Apa, Pak? Yang haus. Lu kan sama Ustaz, nama ada alif nunnya tidak, ini sifat ya. Sakronu, apa Pak? Mabuk, yang mabuk. Ghadbanu, yang marah. Jau'anu, yang lapar. Seperti surat Toha itu ya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ghadbana asifa. Asifannya asifan begitu, tapi ghadbananya ghadbana gitu dok. Nah, asifannya itu enggak diwakaf ya asifan gitu kan. Tanwin. Karena ghadban yang marah, dalam keadaan marah si Musanya kembali kepada kaumnya ya. Itu mamnu' minas sarfi, maka tidak boleh ditanwin. Karena apa? Dia karepe bagus, Nabi Musa ingin segera ke tempat yang diperintahkan apa? Tuhannya, yaitu diperintahkan Allah miqat di sana ya, sehingga kaumnya disuruh nyusul di belakang, ditinggalkan Nabi siapa? Harun. Ternyata malah berbuat apa, Pak? Kesyirikan dengan apa, Pak? Membuat patung dan dia apa, Pak? Patung anak sapi ijl. Ya kan? Ya. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dia marah, di sisi lain juga sedih. Marah di sisi lain apa, Pak? Sedih. Marah kenapa? Walah kok baru ditinggal sebentar apa, Pak? Wah, berbuat seperti itu, ya kan? Sedih ya itu, sedih karena orang itu kalau berbuat kesyirikan apa, Pak? Tempat kembalinya kemana nanti kalau tidak bertobat? Neraka, begitu ya. Dia di sisi lain marah, sisi lain sedih, gitu. Terus 8 sifat yang ikut wazan
Sifat ikut wazan af'alu. Contoh. Misal afdalu, Yang hijau, ahmaru, yang merah, akbaru, yang besar atau yang lebih besar, yang paling besar, as'adu, yang paling cepat, afdalu. yang paling mulia. Masjid akbar itu ya masjid akbar. Kalau nggak ada alif lamnya akbaru, tidak boleh akbarun. Masjidnya akbarun tenan ya. Oh, gitu ya. Ya itu nggak apa-apa, cuman kan di rumah ini keri Pak ya gitu kan. Nggak masalah itu pakai bahasa apa Pak? Bahasa kita kan nggak masalah, tak tanwin murah ya terserah aku kan gitu. Tapi ya nek wis belajar kayak gini jadi apa Pak? Ya geli yang akbar kan, akbar itu sifat ikut wazan apa Pak? Lalu ya kita ya akbar ya. Akbar gitu saja ya kan ya. Mau diharokati ya yang bener baru gitu. Ya Pak ya. Baik. 9. Hitungan 1 sampai 10 ikut wazan maf'al atau fu'al. Maf'alu atau fu'alu. Hitungan 1 sampai 10 wazannya maf'alu atau fu'alu. Misal mauhadu. Mathna itu bukan musanna Pak ya, tapi apa? Mathna. Kan maf'alu toh. Mathna. Terus mathlasu. Terus mar sama wazannya Pak. Loh, wazannya itu Pak, atasnya wazannya. Mauhadu, mathna, mathlasu, marba'u. Ya, mauhadu, mathna, mathlasu, marba'u. Apa artinya Pak? Mauhadu satu. Apa Pak? Bagiannya ya sekelas nanti ya di apa namanya dibagi yang rata satu. Berarti satu orang dapat berapa Pak? Satu. Mathna berarti apa Pak? Dua. Maksudnya dua itu bukan 2 tambah 2 atau bukan 22, bukan gitu, maksudnya 2 gitu ya. Gitu. Mathlasu ya sama Pak, 3. Maksudnya 3 gitu. Marba'u apa Pak? 4. Loh Ustaz itu kok dalam ayat itu mathna wa thulatha wa ruba, kok enggak mathna wa mathlasu wa ruba wa marba'u begitu? Lain di bawahnya, tenang masih ada bawahnya Pak. Ayo wazannya kan satu lagi fu'alu. Contoh uhadu, fu'alu sama, itu tetap mamnu' minas sarfi. Terus suna'u. Terus ini toh ruba'u ini yang dicari toh. Ya, mathna wa thulatha wa ruba'a. Bukan mathna wa thulathan wa ruba'an, salah ya. Mathna wa thulatha wa ruba'a. Karena apa Pak? Mamnu'un minas sarfi. Gitu. Sama, artinya sama. Apa? Mathna 2, thulatha 3 sama. Ruba'a apa Pak? 4 gitu ya. Dibaca enggak ayat komplitnya? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya gitu. Wahai kalian nikahilah wanita yang baik bagi kalian apa Pak? 2, 3 atau apa Pak? Maksudnya 1 orang 2 atau 1 orang berapa Pak? 3 atau 1 orang 4 maksimal sudah, tidak ada apa Pak? Tapi belum titik ayatnya. Fa'in khiftum. Jika kalian apa Pak? Takut. Allah takdilu, kalian tidak bisa adil. Fawahidah. Berapa Pak? 1 saja, ya kan? Lah ya sudah berarti 1 Pak. 1 berarti Pak. Sudah berarti 1 Pak. Hah? Tergantung keadaan masing-masing individu beda-beda Pak. Ya beda-beda. Seperti berarti 1 sudah, 1 ya. Iya. Kita 1 sudah. Semua kita ini ya maksudnya yang sudah nikah nih ya. Soalnya kalau ada yang 2. Ya, gitu. Apakah berarti 1 itu lebih tidak lebih mulia dari yang 2? Tergantung apa Pak?
keadaannya ya. Misalnya ya ada seorang istrinya 4 bisa adil, bisa bagus ya kan. Ya, itu lebih baik tentunya kan daripada yang cuma berapa? Satu ya kan? Ya kan? Ada yang misalnya terjadi yang tidak diinginkan ya, maksudnya itu pelanggaran syariat, bukan pelanggaran ya, terjadi pelanggaran dan seterusnya. Ya kan? Miring ke mana, Pak? Ke satunya ya kan, atau miring kedua yang satunya apa, Pak? Kurang ya, atau miring ketiga yang satunya apa, Pak? Nah, gitu ya. Berarti ya satu lebih apa, Pak? Baik, begitu. Tergantung apa, Pak? Apa namanya? Kondisi masing-masing orang beda, gitu ya. Bisa jadi satu itu tercela kapan misalnya suatu keadaan yang memang banyak wanita kan guru pengen siji wae padahal yang lain membutuhkan misalnya kan, gitu. Ya kan gitu. Nah, termasuk juga kemampuan ya, keadilan, kemampuan. Baik, yang ke-10. Sigoh muntahal jumu. Jadi apa, Pak? Sigoh itu bentuk, muntaha itu apa ya, maksimal ya, pol-polan. Jumu itu jamak. Jadi apa, Pak? Bentuk pol-polan dari jamak. Bingung Pak? Bentuk maksimal dari sebuah jamak. Jamak itu lebih dari berapa? 2, lebih dari 2. Jadi dalam bahasa Arab jamak itu apa, Pak? Bisa ditandingkan gitu loh, Pak. Nah, nek sigoh mutal jumu wis mentok. Gitu. Banyak. Nanti saya jelaskan. Contoh. Yaitu isim yang ikut wazan Afailu. Contoh. Afadilu. Nah, itu berarti banyak orang yang apa, Pak? Banyak orang yang apa, Pak? Mulia. Ada jamak yang lain kan itu fadilun. Aslinya apa, Pak? Fadilun, mufradnya itu loh. Mufradnya apa, Pak? Fadilun. Fadilun, mulia, orang yang mulia. Orang yang mulia, fadil. Itu jamaknya ada banyak, Pak. Enggak hanya ini tok. Bisa kan fadiluna, bisa enggak? Kan berakal, boleh toh? Jamak mudzakkar salim boleh. Ada lagi jamaknya apa, Pak? Fudhala. Fudhala'u, ya kan? Ya, ada fudhala. Ada ini. Apa, Pak? Afadilu. Nah, di antara 3 bentuk jamak ini yang paling banyak ini, Pak. Namanya sigoh muntahal apa? Jumu. Jadi kalau ra'aitu, aku melihat ra'aitu fadilina, aku melihat beberapa orang yang mulia. Nah, misalnya ini ya. Ra'aitu fudhala, aku melihat ya sekelompok orang apa, Pak? Tapi kalau ra'aitu afadila, aku udah wis biro kuwi gitu. Yang denger itu loh, Pak. Karena sigoh muntahal apa? Jumu. Gitu loh. Ya, jadi tidak kaleng-kaleng, enggak cuman 4 atau mungkin sak lapangan atau berapa gitu loh, ya kan gitu. Banyak. Maksudnya gimana, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Karena jamak itu jamak taksir ini semua masuk kelompok jamak apa, Pak? Taksir, tidak ada aturannya gitu. Jamak yang terpecah-pecah. Ya. Tapi kalau sudah sigoh muntahal jumu itu yang di antara jamak yang lain dia yang paling apa, Pak? Atas gitu. Seperti anak kecil kan, tak kandaknya Pak Lurah. Wah, ini tak kandaknya apa? Presiden ini, wah kandaknya Joe Biden gitu kan. Nah, baik terus. Nah, nanti udah mentok. Nah, itu namanya mentok. Ya, gitu. Sama jamak juga ada sigoh muntahal apa, Pak? Jumu. Terus B, Pak. B
B-nya sebelah ini Pak ya, sebelah halaman 61, urutannya begini. Cuman nggak muat pindah ke sini kolomnya. Afailu. Apa Pak? B apa? Afailu. Contoh. Anasyidu, nasyid, nasyid. Iya. Nasyid. Terus fa'ailu. Contohnya. Rosailu, surat. Ya, surat. Risalatun jamaknya Pak? Rosailu. Terus D di sini di mafailu. Contoh. Madarisu, madrasatun, madarisu, sekolahan. Terus fa'alilu, contoh. Asafiru, apa Pak? Burung kecil. Burung kecil, usfur itu burung kecil. Asafir jamaknya. Terus syawari'u. Syari'un jamaknya syawari. Apa Pak? Jalan. Nah, jalan-jalan maksudnya banyak jalan gitu ya, bukan jalan-jalan. Ya kan? Banyak jalan. Syari' itu syari'un jalan. Oleh karena itu syariat. Apa syariat itu Pak? Ya jalan kan, syariat itu jalan gitu loh. Tapi itu kan syariat pakainya ya syariat, tapi esensi katanya sama, shin, ain, kemudian ro, ya kan? Shin, ro, kemudian apa? Ain. Ya, jalan. Syari'un itu jalan. Syari' pemuda, syari' fata, ya. Raqam khamsah wa salasin. Jalan pemuda nomor 35. Syari' fata, ya, syari' al-fata, raqam khamsah wa salasin. Jalan pemuda nomor 35. Mana itu Mas? Hah? SMA 1 ya. Ada pelangnya itu. Jalan pemuda 35. Nanti kirim ke sana, masuk ke sana Pak. Suratnya. Sekarang wis zaman surat. Sudah pakai apa Pak? Surat elektronik. Ya kan? Gitu. Yang pakai alamat fisik apa sekarang Pak? Paket. Ya, paket. Nih, dulu kan surat, ya kan ya. Era saya itu akhir-akhir. Ya sudah mau apa Pak? Punah. Baik. Nah ini apa Pak? Kon ngapal ini berapa ini tadi? Bukan, yang ini yang sigomutal ju berapa? 6. Waduh kok pusing Ustaz. Itu ada. Dulu saya punya murid kelas 8 sudah, mungkin sekarang udah nikah ya, enggak tahu. Dulu lama. Menemukan sebuah formula, rumus cepat. Rumus apa Pak? Cepat, ya kan? Untuk mengidentifikasi ini sigoh muntahal apa Pak? Jumu. Bagaimana Pak? Ya, 1, habis ya Pak ya. Kita enggak peduli berapapun hurufnya, kan beda-beda. Fa'ailu, fawailu, afailu, pokoknya beda, ada yang 6, ada yang 5. 1, 2, 3, ya kan? Ya, begitu. Bagaimana caranya? Misalnya ada kata apa Pak? Ini tadi apa? Afailu. Afailu, ya kan? Apa lagi Pak? Contoh lagi apa lagi? Wazannya apa lagi Pak? Gini ya. Apa lagi? Gini Pak. Lah ternyata bisa kita perhatikan Pak. 4 ini, ya kan? Berarti apa? 1, 2, 3. Huruf ketiganya alif. Sebelum alif fathah. Setelahnya apa Pak? Ini dia. Formulanya Pak. Formula apa? Sigoh muntahal apa Pak? Jumu. Huruf ketiganya apa ini? 1, 2, 3 alif. Sebelum alif fathah, setelahnya apa? Kasroh. Itu formulanya Pak. Jadi untuk nih teknik nanti baca kitab ya, huruf gundul gitu kan. Huruf ketiganya kok alif, sebelumnya rokatnya fathah, setelahnya apa Pak?
Oh, ini sigoh muntahal jumuk berarti kalau kalau tidak ada alif lamnya tidak boleh kita apa Pak? Tanwin karena masuk apa? Mamnuun minas sorfi. Gitu. Oh ya, itu nanti kelas 2. Sabar ya. Innallah ma'as-sabir. Bukannya di sini tidak ada, mah kelas 2 nanti itu. Iya, tapi kelas 2. Ya, lanjutan. Mamnu minas sorfi. Sini tidak diterangkan gitu maksudnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu Pak ya. Jadi itu untuk niteni rumus cepatnya untuk yang sigoh muntahal jumuk gitu. Huruf ketiganya alif, sebelumnya fathah, setelahnya kasrah, mamnuun minas sorfi karena sigoh muntahal jumuk. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian lah. Senin kan jadwalnya kan?